Oke bos, to the point aja ya. Bayangin kalau per hari dagangan kondokmu laku sampai 42.000 pieces. Let's say harga produknya berkisar antara 13.000 sampai 20.000. Coba hitung deh bos, berapa omsetnya? Jebol nggak tuh kalkulator karena nggak bisa nampung jumlah nolnya? Itu nggak halu kok bos. Karena ada loh bisnis receh itu, tapi hasilnya secuan itu. Nih opa, araso, cinca. Opa corn dog. Widih, namanya drakor banget ya bos. Tapi for your info, ini bukan franchise juga bukan produk luar. Opa corn dog asli karya anak bangsa yang juga sangat dicintai sama warga plus 62. Sekarang, ya siapa yang nggak tahu corn dog? Tapi itu sekarang ya bos. Kalau dulu mah tiap telepon supplier atau produsen dengan tangan pertama, ya dicuekin. Jadi dulu susah sih buat nyari supplier yang dari pabrik langsung. Karena kita belum tentu direspon gitu. Opa corn dog. Widih, namanya drakor banget ya bos. Tapi for your info, ini bukan franchise juga bukan produk luar. Opa corn dog asli karya anak bangsa yang juga sangat dicintai sama warga plus 62. Yap, dulu Mas Gary dan Mbak Deti, owner sekaligus partner yang bahu-membahu membangun bisnis ini harus jatuh bangun loh untuk bisa jadiin jajanan kaki lima Korea seviral sekarang. Udah pernah ngerasain ditipu supplier, dikomplain sama pelanggan, sampai ditolak produsen pas lagi cari bahan baku. Di sini ada tim saya juga yang handle untuk ordernya, bisa dine in, take away, sama untuk yang orderan ojol juga bisa nunggu di sini. Momen itu kita manfaatin dan itu kita ada bikin promo sih. Kebetulan ada promo drakornya juga. Wah, catet tuh bos, manfaatkan momen. Yap, dari awal-awal pandemi banyak yang rebahan manja sambil nonton drama Korea. Gemes lihat akting si opa, mulut juga jadi pengen ngunyah. Jadi deh tuh peluang bisnis untuk pasar Indonesia. Yap, fenomena demam Korea emang efek banget. Mulai dari ngikutin tren fashionnya, skincare, termasuk mencoba makanan khas negeri ginseng yang kerap muncul di dalam drama. Ditambah tampilan makanannya yang menggugah, terlihat enak dan cara mereka makan yang bikin penonton jadi ikutan penasaran pengen nyicipin juga. Makanya melihat peluang yang cukup bagus ini, Opa corn dog gak mau nyanyain kesempatan. Konsumen diajak merasakan experience dan sensasi tersendiri seolah menjadi bagian dari drama Korea. Cukup yang harganya terjangkau, bahkan masuk kategori murah meriah biar semua orang bisa beli. Harga belasan ribu tapi yang beli puluhan ribu, wah gimana gak cuan itu bos? Satu hal yang membuat mereka akhirnya memutuskan menjalankan bisnis corn dog ini dengan lebih fokus, yaitu dengan menempatkan bisnis ini sebagai masa depannya. Jadi nggak cuma menikmati hasilnya ya bos, puyengnya juga dialamin pada saat masih kerja kantoran dan harus urus dagangan. Iya bos, ownernya bukan cuma terjun langsung, tapi pegang bisnisnya from A to Z. Kita sambil nyari resep, sambil kita nyari bahan baku, itu kita sambil ngantor. Jadi ya pusing banget sih, karena ketika saya lagi kerja, terus tiba-tiba ada telepon nih dari supplier yang tadi emang udah dihubungin, terus dia nelpon, ya gimana, saya harus kerja, tapi saya harus ngangkat ini juga nih. Tapi jangan salah bos, sampai sekarang pun antriannya selalu panjang dan dapurnya selalu busy. Pokoknya kerja, biar bisa cuan. Karena time is money gitu ya. Pandemi jadi tantangan tersendiri nih bos buat keberlangsungan bisnis Opa. Di sisi lain omset memang sempat menurun 20%. Tapi jangan jadikan pandemi alasan bos. Pebisnis harus tahu celah mana yang kudu dimanfaatin buat ningkatin penjualan. Ngaruh sih, kalau dari segi yang akan beli dine in dan take away itu ngaruh, karena kan itu dibatasin. Dan juga waktu awal pandemi kita jam bukanya itu boleh cuma sampai jam 7. Mungkin ada penurunan itu 20%. Bos, Opa bakal kasih tips yang super spesifik buat kamu yang pengen banget mulai bisnis.
strateginya ya cuma itu aja. Kita di digital marketing, terus sama kita harus berani. Jadi kita harus berani buat promosi juga sih. Jangan takut-takut buat bikin promo yang bombastis melalui digital marketing kalau emang udah buka bisnis ya bos. Awalnya pasti harus keluar modal lebih, tapi ujung-ujungnya bakal cuan bos. Oppo Corn Dog sendiri diawali dari modal sekitar 10-15 juta untuk pembelian bahan baku, yang waktu itu memang baru buka satu outlet saja. Kalau kita telusuri lagi, perjalanannya berliku loh bos. Dari 1 cabang, 3 cabang, lalu resign dan fokus berbisnis, sekarang 30-an cabang. Merinding gak tuh ngebayanginnya? Gak cuma kita kok bos yang merinding, Mbak Deti pun bahkan udah bersiap sejak awal kalau bisnis ini tersendat. Walaupun kita jatuh, kita harus tetap bangkit lagi. Waktu itu sempet juga sih, ini kalau jatuh saya harus cari kerjaan lagi dari kantoran gitu kayaknya. Kalau semua udah dijalani, nggak kebayang deh bos bangganya ngelihat usaha yang dirintis jatuh bangun, maju mundur, riset berbulan-bulan, akhirnya bisa buka cabang di mana-mana. Jadi gimana bos? Udah kepikiran buka bisnis meski modal masih receh?